Pemerintah seperti kebakaran jenggot menanggapi pernyataan Capres Prabowo Subianto tentang kebocoran kekayaan negara yang mencapai 1.134 triliun rupiah. Pemerintah menilai pernyataan Prabowo itu tidak benar dan berlebihan. Tapi betulkah anggaran negara yang berasal dari kekayaan negara selama ini tidak bocor? Kita akan membahas kontroversi anggaran bocor bersama dengan pakar ekonomi Pak Rizal Ramli, ada tim ekonomi Prabowo Hatta Pak Sadar Subagio, dan juga ada anggota ataupun juga pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Ibu Nina Sapti. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah hadir di Berita Satu. Saya langsung ke Pak Sadar dulu ini Pak. Maksudnya gini, karena dari pemerintah sendiri sudah mulai kebakaran jenggot, tapi rincian 1.134 triliun itu seperti apa sebenarnya Pak? Karena kan kalau dari KPK justru 7.200 triliun rupiah. Ini yang bocor anggaran apa aja Pak? Oke, maksud saya gini, terima kasih ya. Iya. Perlu kami jelaskan satunya gini, bahwa kita melihatnya dari sisi tax ratio. Nah, kalau lihat dari sisi tax ratio banyak pendapatnya. Tapi dari semua benchmark yang ada, itu tax ratio kita ada yang ngomong bisa sampai, IMF bisa mengatakan bisa sampai 21%. Orang pajak sendiri bisa mengatakan bisa sekitar 18%, ada yang 17%. Studi kami sendiri, karena kami punya ini, itu kira-kira tax ratio kami ya toleran optimal itu di 18%. Dan sekarang tax ratio kita itu masih sekitar 12%. Dengan 12% itu terakhir APBNP ini, APBN perubahan yang baru disahkan, itu pendapatan dari perpajakan 1.280 triliun. Artinya kalau kita bisa memperbaiki tax ratio menjadi 18%, akan ada penambahan. Kalau dari hitung-hitungan tim Prabowo, itu pertama, 640 triliun, itu pertama. Itu dari pendapatan dari sektor tax ya, belum lagi efisiensi dari belanja. Nah, perpaduan bauran dari peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja, itu kami perkirakan sekitar 1.000 triliun. Oke, 1.000 triliun. Artinya bahwa ada data kemudian yang selama ini sudah dikaji lebih dalam dari tim Prabowo sendiri ataupun juga tim ekonomi dari Prabowo. Kira-kira ini bentuk kebocorannya seperti apa? Maksudnya anggaran apakah atau ini bermula dari mana? Mungkin agar masyarakat bisa lebih jernih kemudian tahu bahwa dari mana sih sebenarnya kebocoran ini, karena pemerintah sendiri menyangkal itu begitu. Oke. Pertama ya, dari transfer pricing. Mungkin Pak Rizal Ramli nanti bisa lebih dengar, karena beliau juga paham sekali nih. Ya, catatannya juga sudah cukup lengkap. Catatannya udah banyak gitu kan. Paling tinggi dari transfer pricing. Jadi kami menghitung, seandainya revenue center ini diperkuat, ya, maka pasti pendapatan akan naik. Sebagai contoh kecil, hasil diskusi dan brainstorming dengan Dirjen Pajak Pak Ubat Rahmani ya, dengan Dirjen Pajak, seandainya aparat perpajakan diperkuat, ditambah armadanya dengan 20.000 karyawan baru, maka pendapatan pajak akan naik 200 triliun. Kendalanya sebenarnya hanya di karyawan pajaknya kah, atau memang ada kendala lain di dalam negara kita yang mengganggu stabilisasi ekonomi kita? Revenue center itu harus diperkuat. Diperkuat dari sisi institusinya, kelembagaannya diperkuat, sumber dayanya diperkuat, baik jumlah maupun kualitasnya, teknologinya diperkuat, dan juga software aturan-aturannya yang menyebabkan transfer pricing itu jadi nggak dengan leluasa bisa dilakukan. Baik, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, tapi memang ada kebocoran ya Pak ya? Dari tahun ke tahun? Istilahnya ini agak rancu sedikit. Satu sebetulnya korupsi. APBN yang disalahgunakan dikorupsi. Yang kedua kebocoran dalam pengertian potensi anggaran yang belum diambil. Nah, kalau dari segi korupsi, kalau zaman dulu korupsi itu sekitar 30% dari anggaran pembangunan, mungkin sekarang mencapai sekitar 45%. Karena korupsi juga terjadi pada saat planning, perencanaan, dan saat pembahasan dengan DPR. Dulu ini nggak ada. Kasus Hambalang, misalnya kasus-kasus lain-lain, on top daripada korupsi pada tahap implementasi, itu ada korupsi pada tahap pembahasan. Nah, itu mengakibatkan korupsinya itu dari anggaran pembangunan saja ya, itu sekitar hampir 270 triliun. Nah, di samping itu ada kebocoran-kebocoran, yaitu penggunaan anggaran yang memang tidak efisien, terutama di sektor energi,
sektor BBM dan listrik, karena PLN terlalu banyak menggunakan solar sehingga nambah rugi 35 triliun setiap tahun. Maaf saya potong ini Pak Rizal, apakah ini dari pengalaman Anda pada saat menjadi menteri dulu, ataukah pada masa Anda juga kebocorannya berbeda bentuknya? Korupsinya ada tetap, tapi sekitar hanya 30% dan terjadi pada tahap pelaksanaan. Tidak ada korupsi pada level pembahasan dengan DPR, tidak ada korupsi berjamaah oleh partai-partai. Tapi ini mengapa Pak? Dari dulu kemudian bisa ada peluang kebocoran seperti ini Pak? Ya tentu karena standar enforcement-nya sangat rendah. Pengalaman saya misalnya waktu saya Preskom Semen Gresik, kita bisa paksa kok nurunin harga $8 per ton ongkos produksi. Kenapa? Karena kebanyakan pemasok BUMN itu kan KKN. Ya, begitu diminta turun, ya, ternyata bisa. Karena kalau nggak ganti pemasok yang lain gitu. Nah, sama juga dengan proyek pemerintah, dari seluruh proses budget itu biasanya udah dimakap sekitar 30-40%. Jadi pejabat yang mau neken pengeluaran 30% akan bisa menghemat lebih besar. Nah, tetapi memang saya rasa di dalam dialog itu definisinya kebocoran, bukan hanya anggaran. Ya, kebocoran dalam arti penerimaan negara yang harusnya masuk tapi nggak masuk. Itu berlaku di dalam potensi penerimaan pajak, berlaku dari renegosiasi kontrak tambang dan migas yang tidak dilakukan. Baik, saya ke Ibu Nina dulu. Dari penelitian yang dilakukan oleh ekonom di Universitas Indonesia sendiri, Ibu melihat bahwa apakah memang besar bocornya anggaran itu bisa sampai 1.100 triliun dan memang kebocoran ini selalu ada di setiap masa pemerintahan, Ibu? Ya, kalau istilah bocor itu tepat sekali bahwa bocor itu artinya potensi yang masuk dengan fakta yang masuk berapa gitu ya. Jadi realisasi gitu, antara potensi dan realisasi. Nah, saya pikir itu area yang potensinya ini bisa diestimasi dengan berbagai cara. Jadi kalau tadi dikemukakan angka 1.000 gitu ya, itu kalau bahasa Jawanya 1.000 itu banyak lah pokoknya. Nah, itu ada di setiap masa gitu ya. Saya yakin sekali ini ada, cuman apakah angkanya berbeda? Jelas berbeda karena sekarang anggaran kita 1.800, dulu kan mungkin jumlahnya nggak 1.800. Tapi kalau hanya dipakai patokan 1.800 itu tidak terlihat angka itu kan. Wah, 1.000 dari 1.800. Itu menjadi bayangannya besar sekali, lebih dari 50%. Tidak begitu kan sebetulnya harusnya yang masuk katakan 2.000 tapi kenyataannya 1.200 misalnya begitu. Dan itu kalau kita bicara potensi tadi itu apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai kontrak, berbagai potensi untuk harusnya realisasinya lebih tinggi, itu saya pikir adalah angka estimasi yang boleh dikatakan wajar karena kita harus berhitung dari sistem yang kita punya. Gitu. Jadi contohnya tadi angka yang katakanlah kontrak itu royalti itu 3,75% yang diharapkan. Tapi yang masuk faktanya misalnya hanya 1%, itu salah satu kontrak katakanlah dengan PTX gitu ya. Itu kita faktanya punya potensi kan 2,5% gitu atau 2, gitu yang harusnya masuk. Nah, kalau itu dihitung-hitung memang menjadi besar gitu. Itu satu kontrak. Bagaimana kalau 100 kontrak gitu kan. Nah, itu perhitungan seperti itu sah-sah saja, tapi tentu saja itu kan PR yang tidak jangka pendek gitu ya. Artinya tingkat akurasinya juga harus dengan berbagai asumsi tadi. Contoh lain adalah kalau kita bicara dari sisi produksi yang harusnya tax revenue yang masuk atau semacam tax PPH dan seterusnya, itu kan dari sisi produksi gitu kan. Nah, apakah produksinya kita tahu persis gitu ya. Di setiap tambang, apakah oil, apakah minyak, apakah tambang emas, itu kan produksinya harus kita ketahui dulu baru basisnya itu menjadi ukuran. Nah, lagi-lagi ya, jadi kalau tadi royalti yang ini pajak gitu. Jadi kalau dijumlah pajak dan royalti itu satu area penerimaan. Yang pengeluaran juga. Ya, kita tahan dulu Pak Rizal dan juga Pak Sahril, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.